Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita masuk pada materi bab 2 mengenai besaran fisika dan pengukurannya. Besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka. Besaran sendiri ada dua, besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok terdiri dari 7. Yang pertama, panjang, satuannya meter. Yang kedua, massa, satuannya kilogram. Yang ketiga, waktu, satuannya second. Yang keempat, suhu, satuannya Kelvin. Yang kelima, kuat arus, satuannya ampere. Yang keenam, intensitas cahaya, satuannya kandela. Dan yang ketujuh, jumlah zat, satuannya mol. Kemudian untuk besaran turunan, ialah besaran yang dapat diturunkan dari besaran pokok. Di antaranya ada luas, satuannya meter persegi, ada kecepatan, satuannya meter per sekon, kemudian ada percepatan, satuannya meter per second persegi, dan yang lainnya. Dimensi. Dimensi adalah cara penulisan suatu besaran dengan menggunakan simbol besaran pokok menggunakan kurung siku. Di sini ada tabel dimensi untuk besaran pokok, diantaranya panjang, dimensinya L, massa, dimensinya M, waktu, dimensinya T, arus listrik, dimensinya I, suhu, dimensinya theta, intensitas cahaya, dimensinya J, jumlah zat, dimensinya N. Kemudian di sini ada contoh dimensi besaran turunan. Misalnya luas. Untuk luas, rumusnya panjang kali lebar. Dimensi panjang yaitu L. Untuk dimensi lebar, ini termasuk besaran pokok panjang, maka dimensinya juga sama L. L kali L, hasilnya L persegi. Kemudian volume. Rumusnya panjang kali lebar kali tinggi. Untuk panjang dimensinya L, lebar dimensinya L, dan untuk tinggi di sini sama, termasuk besaran pokok panjang, maka dimensinya L. L kali L kali L akan menghasilkan L kubik. Kita masuk ke materi pengukuran. Untuk materi pengukuran ini ada beberapa, di antaranya ada alat ukur panjang, di antaranya mistar, jangka sorong, dan mikrometer sekrup beserta ketidakpastiannya. Kemudian ada alat ukur massa, di antaranya neraca sama lengan, timbangan, dan neraca Ohaus. Kemudian ada alat ukur waktu, di antaranya jam, stopwatch, jam pasir, dan jam matahari. Dan yang terakhir ada alat ukur suhu, di antaranya ada termometer raksa dan termometer alkohol. Untuk melaporkan hasil pengukuran, di sini pengukuran terbagi menjadi dua. Ada pengukuran tunggal, di mana dilakukan satu kali saja. Ketidakpastiannya pun pada pengukuran tunggal sama dengan setengah skala terkecil. Rumusnya ini, contohnya apabila kita memakai mistar, maka skala terkecilnya itu 1 mm. Maka di sini setengah kali 1 mm nanti akan menghasilkan 0,5 mm. Kemudian untuk pengukuran berulang, ini terpaksa dilakukan karena pengukuran besaran menunjukkan hasil yang berbeda. Ketidakpastiannya pun pada pengukuran berulang dinyatakan sebagai simpangan baku rata-rata sampel. Rumusnya bisa kalian lihat. Kita langsung ke materi notasi ilmiah. Notasi ilmiah sendiri ialah cara menuliskan bilangan hasil perhitungan yang sangat besar maupun sangat kecil. Maka kita bisa menggunakan notasi ilmiah. Rumusnya itu A kali 10 pangkat N. A sendiri merupakan bilangan penting, N sama dengan eksponen atau pangkat atau bilangan bulat. 10 pangkat N bisa kita sebut dengan orde. Contohnya, apabila kita menghitung sesuatu dan menghasilkan nilai 0,000
0,000911, maka apabila kita tulis ini terlalu panjang. Untuk itu kita harus memakai notasi ilmiah. Caranya kita harus menentukan dulu bilangan penting atau angka pentingnya. Misalnya di sini kita akan menentukan bilangan pentingnya 9,11. Nah, 9,11 kita lihat di sini angka simbol atau komanya terletak di sebelah mana. Apabila komanya terletak di sebelah sini, maka kita harus menghitung ada berapa angka yang akan kita jadikan sebagai pangkat. Nah, untuk desimal ini kita harus menghitungnya ke sebelah kiri atau ke arah kiri. Kita mulai dari sebelum koma ya. Apabila koma di sini, kita mulai hitungnya dari angka 9. Berarti di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ternyata untuk pangkatnya itu ada 7. Kemudian bernilai negatif. Kenapa? Karena arahnya ke sebelah kiri. Kita lihat di sini angka pentingnya 9,11 dan ordanya itu 10 pangkat min 7. Mohon maaf ini kurang minnya atau negatifnya. Di sini ada contoh lain 0,005. Nah, kita tentukan dulu angka pentingnya berapa. Apabila kita menuliskan angka pentingnya 5, sebenarnya setelah 5 ini ada angka 0, berarti 5,0. Kita bisa sebut demikian. Berarti untuk pangkatnya kita lihat apabila komanya di sini, kita hitung sebelum koma ada berapa angka. Berarti 1, 2, 3. Berarti pangkatnya itu 3 dengan tandanya negatif karena arahnya ke sebelah kiri. 10 pangkat min 3 ini berarti 1/1000 atau 5 dikali 1/1000 ya. Kalian bisa buktikan dengan kalkulator 5 dibagi 1000 hasilnya benar atau tidak 0,005. Kemudian di sini contoh yang lain itu bernilai 30.000 kilo. Nah, apabila kita menuliskan angka pentingnya hanya 3, berarti ada berapa pangkat yang harus kita tuliskan. Apabila 3-nya di sini, kita start membaca angka untuk pangkat itu dari sini ya. Berarti 1, 2, 3, 4. Ya, maka kita harus menuliskan angka 4 di pangkatnya. Kenapa positif? Karena arahnya ke sebelah kanan. Contoh yang lain, 5.500 meter. Apabila kita menuliskan angka pentingnya 5,5, berarti kita harus startnya dari setelah koma. Ya, apabila komanya di sini, kita tinggal hitung. 1, 2, 3. Maka pangkatnya itu pangkat 3 dan tandanya positif. Ya, bisa dibuktikan 5,5 dikali 10 pangkat 3 atau dikali 1000 ini hasilnya betul atau tidak. Bernilai 5.500. Nah, kita langsung ke angka penting. Angka penting sendiri merupakan angka-angka yang didapat dari hasil pengukuran. Kegunaannya sendiri ialah untuk menunjukkan tingkat ketelitian hasil pengukuran. Semakin banyak angka penting, maka semakin teliti hasil pengukuran. Angka penting di sini dibagi dua, ada angka pasti dan angka taksiran. Angka pasti ini angka yang terbaca pada alat ukur. Sedangkan angka taksiran ini adalah angka yang masih diragukan dan letaknya itu di paling akhir. Contohnya apabila hasil pengukurannya 1,435. Untuk angka 1, 4, dan 3 ini kita sebut sebagai angka pasti. Dan angka 5 ini atau angka yang terakhir ini kita sebut sebagai angka taksiran. Angka penting ini mempunyai beberapa aturan. Yang pertama, semua angka bukan 0 adalah angka penting. Ya, jadi contohnya apabila hasil pengukurannya 3,2745617 meter, maka
Kita lihat apabila angkanya bukan 0 berarti semuanya angka penting. Tinggal kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka hasil ini terdapat 8 angka penting. Kemudian aturan yang kedua, angka 0 yang terletak di antara dua angka bukan 0 termasuk angka penting. Kita lihat di sini, sisi sebelah kiri dan sisi sebelah kanan, tengah-tengahnya itu bernilai angka 0. Maka apabila angka 0 itu terletak di antara angka bukan 0, kita hitung ya, ada berapa angka penting? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ternyata ada 10 angka penting. Yang ketiga, semua angka 0 yang terletak pada deretan akhir dari angka-angka yang ditulis di belakang koma desimal termasuk angka penting. Berarti kalau ada angka 0 setelah di belakang koma desimal, maka termasuk angka penting. Contohnya 4,200. Maka 0 ini terletak sebelah koma ini termasuk angka penting. Tinggal kita hitung 1, 2, 3, 4. Ada 4 angka penting. Aturan yang keempat, angka-angka 0 yang digunakan hanya untuk tempat titik desimal adalah bukan angka penting. Di sini 0 ini sebagai tempat titik desimal. Maka apabila 0 terletak di depan sebagai tempat titik desimal, maka tidak termasuk angka penting. Angka penting itu dimulai dari angka 7 dan angka 7 dan setelahnya. Kita hitung berarti 1, 2, 3. Hasilnya ada 3 angka penting. Kemudian aturan yang kelima, bilangan-bilangan puluhan, ratusan, ribuan, dan seterusnya yang memiliki angka-angka 0 pada deretan akhir harus dituliskan dalam notasi ilmiah agar jelas angka tersebut termasuk angka penting atau bukan. Contohnya di sini apabila hasil pengukurannya 60.000, maka kita lihat di sini karena di sini ada yang digarisbawahi, maka angka penting yang di depan kita tulis sampai 0 yang kedua. Ya, 0 kedua dari sini. Berarti 6,00 dikali. Nah, bagaimana menentukan pangkat? Untuk menentukan pangkat, seperti biasa kita hitung dari komanya. Ya, apabila komanya di sini, ya di sini kita hitung ada berapa angka. Berarti 1, 2, 3, 4. Ada 4 angka. Dan karena arahnya ke kanan, maka nilainya positif. Kita tinggal hitung ada berapa angka penting. Ada 1, 2, 3. Ingat ya, kalau 0 setelah angka desimal itu termasuk angka penting. Nah, di sini ada pembulatan angka penting. Untuk angka lebih dari 6 dibulatkan ke atas, sedangkan angka kurang dari 5 dihilangkan. Apabila angkanya tepat sama dengan 5, dibulatkan ke atas jika angka sebelumnya ganjil, dan dibulatkan ke bawah jika angka sebelumnya genap. Di sini ada contohnya. Apabila hasilnya 3,346, di sini 6 itu sudah jelas lebih dari 5. Berarti nanti dibulatkan ke atas. Cara membulatkannya berarti menambahkan satu angka ke angka sebelumnya. Nah, angka sebelumnya itu 4. Ditambahkan satu angka, maka hasilnya menjadi 3,35. Contoh yang kedua, hasilnya 1,705. Nah, di sini lihat 5. Nah, aturannya apabila angka tepatnya sama dengan 5, dibulatkan ke atas apabila angka sebelumnya ganjil dan dibulatkan ke bawah jika angka sebelumnya genap. Di sini angka sebelumnya itu 0. 0 di sini kita anggap sebagai genap. Kalau genap berarti nilainya itu tidak ada perubahan atau tetap, maka hasil pembulatannya menjadi 1,70. Sekarang kita langsung ke operasi penjumlahan dan pengurangan. Aturannya itu hasil penjumlahan atau pengurangan dua angka penting atau lebih hanya boleh mengandung satu angka taksiran. Di sini untuk penjumlahan ini yang atas mempunyai satu angka taksiran dan yang bawah mempunyai angka
satu taksiran. Ketika dijumlahkan, maka akan menghasilkan 2 angka taksiran. Hasilnya 1,3575. Karena tidak boleh mengandung 2 angka taksiran, maka kita harus membulatkannya. Membulatkannya berarti kita lihat di sini angka 5 ya terakhirnya. Ingat peraturannya, apabila nilainya pas sama dengan 5, berarti kita harus melihat angka sebelum angka sebelum angka 5. Di sini sebelum angka 5 ini bernilai 7. 7 itu termasuk ganjil ya. Apabila ganjil itu berarti kita bisa menambahkan satu angka di angka 7. Hasilnya 7 tambah 1 nilainya 8. Hasilnya 1,358. Hingga menghasilkan 4 angka penting. Ya, 1, 2, 3, 4. Dan untuk pengurangan ini sama halnya dengan penjumlahan. Ketika dikurangkan, maka akan mengandung 2 angka taksiran. Dan itu tidak diperbolehkan. Caranya sama, kita harus membulatkan terlebih dahulu. Di sini sama angka terakhirnya itu merupakan angka pas 5. Berarti kita harus melihat angka sebelumnya. Di sini angka sebelumnya genap. Nah, aturannya kalau genap itu nilainya tetap ya. Atau nanti nilainya tetap atau maksudnya 5-nya dihilangkan. Jadi bernilai 1,114. Jadi paham ya perbedaannya. Untuk pembulatan apabila angkanya itu 4, maka nilai angka sebelumnya tetap. Kemudian apabila angkanya itu lebih dari 6, maka nanti angka sebelumnya itu ditambah 1. Tetapi apabila nilainya ini yang terakhir 5, maka kita harus mengacu kepada aturan. Apabila angka sebelum 5 itu ganjil, maka nanti angkanya itu bisa boleh ditambahkan 1. Tetapi apabila angka sebelum 5 itu genap, maka nilainya itu akan tetap. Ya. Kemudian operasi perkalian dan pembagian. Angka penting pada hasil perkalian dan pembagian sama banyaknya dengan angka penting yang paling sedikit. Nah, lihat di sini yang pertama 2,50 mengandung 3 angka penting. Sedangkan 2,5 ini mengandung 2 angka penting. Ketika dikalikan, maka akan menghasilkan 6,250 atau menghasilkan 4 angka penting. Kita lihat aturan untuk perkalian dan pembagian, maka hasilnya itu harus ditulis dengan angka penting yang paling sedikit. Di sini angka yang paling sedikit itu 2 angka penting, maka kita lihat hasilnya 6,250. Ketika kita harus menuliskan 2 angka penting, maka kita tulis hanya 2 angka di depan saja, 6,2. Ya, 6,2. Atau kita mengacu pada pembulatan lagi, apabila di sini 6,2 ini termasuk angka pentingnya, maka kita lihat angka setelah angka 2 itu 5. Ya, 5 ini kita lihat angka sebelumnya itu genap, maka tetap saja ya, tidak bisa ditambahkan 1 ke dalam 2 ini, berarti tetap 6,2. Nah, di sini ketidakpastian pada hasil pengukuran, nah, ada aspek-aspeknya. Yang pertama ada ketelitian, yang kedua ada ketepatan. Silakan kalian baca ya. Nah, kemudian di sini juga ada rumus-rumus ketidakpastian besaran yang diukur tak langsung. Nah, ya, cukup sekian materi pada bab 2. Mudah-mudahan kalian paham dan mengerti. Apabila ada pertanyaan, boleh kalian komentar pribadi di Classroom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.